Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah singkat Sunan Geseng. Ya, telah menjadi sunatullah pada zaman Majapahit. Bergulirlah suatu perjalanan permasalahan akidah dari Hindu-Buddha menjadi Islam yang diawali dengan berdirinya kerajaan Demak Bintoro, yang saat itu Raden Patahlah yang menjadi rajanya. Berdirinya kerajaan Islam di Demak Bintoro pada tahun 1403 yang disponsori oleh Majelis Wali Songo yang amat masyhur. Dengan metode dakwahnya dan kearifan juga keramatnya. Dengan partisipasi Wali Songo ini, akhirnya kerajaan Islam Demak Bintoro menjadi kerajaan besar dan berpengaruh di bumi tanah Jawa dan sekitarnya. Dari awal ini kita akan mengutarakan mahabbah kita terhadap wali Allah yang bernama Ki Cokrojoyo, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan Geseng. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pada saat itu Sunan Kalijogo syiar agama Islam di suatu daerah. Beliau bertemu dengan seorang hamba Allah yang bernama Ki Cokrojoyo. Istrinya bernama Rupiah dan memiliki seorang putra bernama Joko Beduk. Pekerjaan Ki Cokrojoyo yaitu menyadap gula kelapa. Walau hanya dengan kehidupan yang sederhana, keluarganya tentram dan bahagia. Karena Ki Cokrojoyo dan keluarganya nrimo ing pandum. Dengan ketentramannya itu, Ki Cokrojoyo senang bersenandung. Dalam perjalanan syiarnya, Sunan Kalijogo bertemu dengan Ki Cokrojoyo yang akhirnya diajarkan kalimat zikir yang dilantunkan dengan pujian-pujian. Setiap hari Ki Cokrojoyo selalu bersenandung dengan kalimat puji-pujian yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Dan pada suatu saat keajaiban terjadi dengan amalan itu. Saat Ki Cokrojoyo mengambil hasil panennya yang dibuat gula kelapa, tiba-tiba berubahlah gula kelapa itu menjadi emas. Namun hal ini tidak membuat Ki Cokrojoyo menjadi bangga. Malah beliau langsung bersimpuh dan berpamitan pada istri dan anaknya untuk mencari Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo menerima Ki Cokrojoyo, diterima sebagai murid dan disuruhnya bertapa. Bertapa yang dilakukan selama 1 tahun. Setelah bertapa selama 1 tahun,
Kanjeng Sunan Kalijogo teringat akan kondisi muridnya. Lantas Sunan Kalijogo berangkat menuju tempat Ki Cokrojoyo bertapa. Ternyata tempat yang digunakan bertapa oleh Ki Cokrojoyo telah menjadi hutan alang-alang, yang akhirnya hutan alang-alang itu dibakar oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah habis alang-alangnya, barulah tampak Ki Cokrojoyo masih dalam kondisi bertapa dan gosong karena terbakarnya dengan ilalang. Kemudian Sunan Kalijogo membangunkan Ki Cokrojoyo yang masih dalam keadaan bertapa. Dengan ucapan salam, akhirnya Ki Cokrojoyo terbangun dari bertapanya. Kemudian langsung sungkem terhadap Sunan Kalijaga. Setelah itu Sunan Kalijogo memerintahkan untuk mandi dan menyuruh pulang menemui keluarganya. Setelah bertemu keluarganya, diceritakanlah segala kejadian-kejadian kepada istrinya, juga kepada anaknya. Istri dan anaknya ikut bersyukur kehadirat Allah atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari perjalanan itulah Ki Cokrojoyo diangkat derajatnya di hadapan Allah menjadi waliullah. Maka Ki Cokrojoyo diberi nama oleh Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi Sunan Geseng. Untuk mengingat masa laku dan masa ketawaduannya terhadap guru, sehingga bisa mencapai derajat mulia. Setelah itu Sunan Geseng ditugaskan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar Islam, khususnya mengajak masyarakat untuk bertauhid, untuk membaca kalimat dua syahadat. Ajakan ini dikenal dengan nama sasahidan, membaca dua kalimat syahadat dan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Para pecinta YouTube channel Kisah Para Leluhur Nusantara, selain Sunan Geseng, ada murid-muridnya Sunan Kalijogo yang terkenal lagi, yaitu Sunan Bayat dari Klaten, Syekh Jangkung dari Pati, dan Ki Ageng Selo dari Demak. Dari riwayat itulah maka sedikit mengingat sejarah beliau, karena beliau termasuk wali-wali Allah. Lantas bagaimana metode dakwahnya Sunan Geseng? Mari kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.